sehat. Ya, terima kasih. Salam sehat. Kita ke sorotan lainnya, saudara, terkait dengan warga Gaza yang tewas akibat serangan Israel meningkat menjadi 61.430 orang. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel di jalur Gaza telah mengakibatkan 61 warga Gaza tewas dan juga ada 363 warga terluka. Dari 61 korban tewas ini, saudara, 35 orang tewas saat menunggu pasokan bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, saudara, Inggris, Denmark, Prancis dan juga Slovenia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras operasi militer Israel di Gaza. Sejumlah warga Gaza dilaporkan tewas saat mengakses bantuan pangan di lokasi distribusi wilayah Zikim, Gaza Utara. Di Zikim, warga berkerumun di sekitar truk bantuan. Beberapa di antaranya menaiki trailer berisi makanan dan beberapa lainnya membawa korban luka dan juga korban tewas. Salah satu warga Gaza mengibaratkan apa yang mereka lakukan saat mengambil bantuan makanan seperti jebakan maut. على المعاناة اللي الناس بتعملها هذه وبالنسبة للناس اللي تيجي تاخذ أكل. للأسف هذا مصيدة، هذه ما لهاش علاقة بأي شيء اسمه مساعدات أو زي ما الناس بيسموه مساعدات، هذه موت. اللي بيخد جوا هنا بيطلع من موت الجوع لموت إنه هو يروح شبعان لعياله، على أمل إنه هو يروح شبعان لعياله. للأسف بيخد جوا بخاطر أول شيء برصاص، ثاني شيء بخاطر بالناس اللي بتضغط عليه، وثالث شيء بخاطر بأنه هو ممكن ينفس تحت أي مقطورة من هذول المقاطير اللي محملين الأشياء. 5 jurnalis Al Jazeera tewas dalam serangan bom di kota Gaza, saudara. 5 jurnalis terbunuh saat Israel menyerang tenda yang mereka tempati di luar kompleks rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Dari 5 jurnalis yang terbunuh, salah satunya yakni Anas Al-Sharif. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan Australia akan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul desakan dari berbagai pihak untuk mengakui negara Palestina di tengah penderitaan dan kelaparan warga Gaza. Secara resmi, pengakuan terhadap Palestina akan diresmikan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Pengakuan ini didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari otoritas Palestina mencakup tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Palestina. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Jumlah negara yang akan memberikan pengakuan pada Palestina terus bertambah. Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan juga Selandia Baru akan menyampaikannya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan digelar pada September 2025. Status kenegaraan Palestina kian mendapat pengakuan dari banyak negara. Per 10 April 2025, saudara, sudah ada 148 negara yang mengakui Palestina. Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Pengakuan ini dilakukan setelah Dewan Nasional Palestina mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Aljazair. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong penuhi panggilan KY soal laporan terhadap hakim dalam perkara kasus impor gula.
Nikmati hidup serumu dengan Prenagen yang jaga kesehatan janinmu. Karena setiap perempuan punya kekuatan untuk menjadi ibu. Siapa takut jadi ibu? Prenagen untuk anugerah